Halo semuanya, balik lagi sama Rehan di sini dan sekarang gue ngetek di tanggal 3 April 2022 di mana hari pertama apa namanya? Hari pertama puasa Ramadan kalau yang ngikutin pemerintah. Mungkin kalau kemarin ada yang ikut Muhammadiyah juga nggak apa-apa. Dan gue sih ngikut baru puasanya hari ini. Dan ini gue ngetek ya mau sambil nunggu azan azan ya, jadi udahlah gue coba ngetek aja gitu. Di sini sih ajannya tuh jam 18.25 lah gitu, sekarang udah jam 18.15, jadi sekitar 10 menit lagi. Kemarin tuh gue sempet ngetek juga, cuman ternyata sebentar gitu, gara-gara kepotong. Gue kan ngeteknya pakai apa namanya, pakai apa, handphone ya, masih pakai handphone, pakai Samsung. Terus tiba-tiba ada yang ngecall nih, ngecall WA, terputus. Nah gue baru tahu tuh, jadi kalau misalnya eh ngetek di HP, kalau misalnya ada nelpon WA atau lain tuh dia terputus, langsung langsung ke save aja otomatis gitu. Untung ke save ya, coba kalau nggak ke save nangis gue. Tapi kalau misalnya ada yang nelpon, nah kalau ada yang nelpon tuh settingannya bisa, jadi nelponnya nggak masuk gitu, ke blok. Nanti kalau lu udah selesai rekaman baru teleponnya masuk, kayak gitu. Jadi kemarin kayak cuma berapa ya, 18 menitan gitu ya. Terus gue lihat juga ya dari yang kemarin-kemarin tuh video-video apa, iya gue ngetek juga, gue taruh di YouTube gitu ya. Kalau yang sejam lewat tuh malah nggak ada yang lihat gitu. Sampai sekarang belum ada yang nonton gitu. Gue juga nggak nge-share sih di sosial media. Malu gue cuy kalau mau nge-share gitu, takutnya wah Rehan bikin, wah Re bikin gitu. Malu aja gitu. Nanti aja kalau udah banyak gitu, udah 100 kayak atau udah apa gitu, atau mungkin udah punya pendengarnya sendiri gitu kan. Gue sih ikhtiar aja ini, nggak diposting-posting di mana-mana, cuman gue kan aktif sosial media di Twitter gitu. Nah di bio di Twitternya gue masukin tuh websitenya, yang di kolom website tuh URL di YouTube gue. Cuman ini kan gue ngepostnya di YouTube juga, sama di mana namanya, di Twitter juga, di Twitter, di Anchor juga tuh, di Spotify. Nah terus gue lihat juga kemarin si Panji katanya dia ngepost stand upnya yang soal Will Smith ngenampar Chris Rock di 3 platform yang beda gitu, kayak misalnya di YouTube, Instagram, sama TikTok. Nah, followers yang paling banyak tuh di YouTube, yang denger cuma berapa gitu, Instagram juga cuma berapa, sedangkan yang paling sedikit TikTok followersnya si ini paling dikit, malah yang nonton tuh paling banyak gitu, berjuta-juta atau berapa gitu, gua lupa deh berapa. Kemarin si Panji nge-tweet kayak gitu. Jadi ya dia nanya, jadi bisa kita simpulkan adalah, kita simpulkan sih orang lebih banyak pakai TikTok ya sekarang, nge-scroll scroll gitu, mungkin gara-gara gue nggak bisa main HP terlalu banyak gitu. Oke, gue kayak sedikit-sedikit kalau misalnya lagi ngetik atau misalnya lagi ngantor terus lagi capek, buka HP, TikTok, scroll 5 video, abis itu lanjut kerja lagi, mungkin gitu kan. Kalau YouTube kan enggak, videonya panjang-panjang gitu. Gue lagi rencana apa ya, gue taruh di TikTok juga, cuman kalau di TikTok aduh gue ngedit lagi gitu, ngeditnya mungkin agak, gue belajar dulu ngeditnya agak seminggu gitu baru lancar, ngeditnya baru bisa cepet gitu. Itu sih yang gue kira-kira lagi bingung juga, apa iya mau gue taruh di TikTok. Eh, Terus kemarin tuh ada banyak cuy, apa ya, berita yang pengen gue kasih tahu ya, udah kebuka di Line Today, udah gue sortir kan, tiba-tiba ada nelpon, ya nggak jadi deh. Nggak ke up deh. Coba gue lihat apa yang kemarin. Oh ini ada nih, gue buka history di Google Chrome gue. Iya gue sih lebih suka pakai Google Chrome ya daripada Mozilla Firefox. Ada yang bilang katanya kalau Chrome itu berat, soalnya dia apa namanya, buat kinerja dari RAM itu dia lebih berat gitu, berapa, bisa sampai segiga atau berapa gitu. Gua nggak tahu deh nilai ininya gimana, sedangkan kalau Firefox lebih mudah gitu. Sedangkan kalau gua kan banyak yang pakai akun Google gitu, kalau pakai Google Chrome itu lebih enak gitu, dia sinkronnya lebih mantep gitu. Extensionnya juga gue suka gitu. Jadi mungkin kalau masih ada yang suka pakai Mozilla atau Chrome, ya gue sih tim Chrome gitu. Nggak tahu juga kalau misalnya yang pakai MacBook, ya gue nggak pakai MacBook gitu. Kalau MacBook apa dia pakai Safari juga atau bisa pakai Chrome ya. Nih coba deh gue lihat ya yang kemarin nih, eh
di Line Today apa aja yang gue buka. Pertama ada keunikan tradisi padusan pembersihan lahir batin sebelum puasa. Oh gitu. Kalau di Padang yang gue inget ya, karena gue udah kuliah di sini dari tahun 2016, ada yang bilangnya itu mandi tangaya gitu. Mandi di batang air gitu, bukan di batang gitu, kayak di sungai gitu lah istilahnya. Nah itu biasanya awal-awal puasa tuh banyak tuh hari sebelum pas yang kalau taraweh, sebelum taraweh gitu, jadi orang-orang pada mandi wajib, mungkin ya nggak tahu sih, pokoknya untuk niatnya sih untuk pembersihan gitu, toharoh gitu ya. Terus next ada surat edaran dari MUI, katanya kalau sholat taraweh sekarang udah boleh rapat gitu. Yang biasanya kan sholat tarawehnya kayak ada jarak-jarak gitu, sedangkan kan kalau orang sholat jamaah, syarat sah sholat jamaah itu adalah safnya harus lurus dan juga rapat. Nah gara-gara kemarin covid jadi harus renggang-renggang kan, kata MUI sekarang tuh udah boleh, dan boleh pakai masker juga gitu. Jadi kalau misalnya udah rapat-rapat sekarang, kamu jangan lupa juga pakai masker. Gue nggak tahu nih, gue agak bingung nih, ini pakai masker gini kan salah satu syarat sah sujud kan hidungnya harus kena ya, jadi ada telapak tangan, hidung, jidat, satu lagi apa ya, siku apa gimana, enggak, siku kayaknya enggak deh. Nah itu, ini gue nggak tahu kalau pakai masker gimana ya, mungkin ada yang tahu, ada yang lebih paham dari gue, ada yang baca hadis atau lihat dari MUI-nya, please let me know buat pembelajaran kita bareng-bareng. Terus next ada dari Line Today nih, bilang Wendy Walters kabarkan ayahnya yang juga mertua Reza Arab meninggal. Oh ini gue inget nih, sebelum gue ngetek kemarin gue lihat di Twitter itu trending juga, banyak yang nge-like, banyak yang retweet. Wendy Walters nge-tweet kayak misalnya lahir di mana, tahun berapa, meninggal adalah tanggal 1 April gitu. Jadi kemarin lusa ya. Bokapnya Wendy gitu. Wah, ini mungkin lagi banyak diterpa cobaan ya keluarganya Arab. Kayak kemarin katanya Arab kena masalah, ada 3 masalah gede di waktu yang bersamaan gitu. Kayak duit yang 1 M, terus apalagi ya, pokoknya gitulah banyak. Dan sekarang nih adalah mertuanya Arab juga meninggal. Kita doain aja ya, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, terus yang meninggal amal baiknya diterima di sisi Tuhan dan juga mendapatkan kedamaian. Coy, gue nggak tahu sih udah cukup nggak ya kata-kata itu. Kadang gue suka bingung deh kalau misalnya dia meninggal gitu, gue harus jawab apa atau apa, copy paste teman kan gak enak gitu. Jadi gue selalu mikir, ya udah deh gue ngetik yang dengan cara gue, seenggaknya gue walaupun belepetan atau jelek, seenggaknya perkataan itu original dari gue dan gue tulus gitu ngasih taunya. Gile. Next ada lagi nih, Airbus sukses uji coba terbang gunakan minyak goreng bekas dan limbah lemak. Wah ini keren sih. Sempat kepikiran juga sama gue kemarin, kalau misalkan kan harga minyak kan sekarang lagi naik nih, mungkin gara-gara imbas Rusia sama Ukraina juga. Terus ternyata cadangan minyak dunia kan mungkin nggak lama lah, mungkin 20 tahun apa sampai 50 tahun lagi gitu. Makanya kesini-sini orang-orang udah banyak nih yang pakai mobil listrik, motor listrik, istilahnya kayak Grab apa Gojek ya, yang beberapa udah pakai motor listrik gitu. Mobil-mobil juga kekinian tuh udah banyak yang pakai listrik juga, apalagi brand-brand gede kayak BMW itu udah ada yang mobil listriknya juga. Terus kesini-sini orang-orang banyak yang hybrid walaupun nggak full listrik semua. And then makin kesini-sini udah banyak yang listrik ya, dengan inovasi-inovasi teknologi yang lainnya supaya bersinergi dengan teknologi transportasi listrik ini. Kayak misalnya ngecas dayanya itu, baterainya udah stationnya udah yang kayak kenceng gitu, kayak lu udah nggak nunggu harus 2 jam gitu, kayak cuman setengah jam atau 45 menit gitu. Jadi kayak setengah jam atau 45 menit kayak oke deh, gue tinggal makan siang tuh gila udah cukup banget ya, supercharge kayak gitu. Apalagi kemarin gue tahu ada di TikTok, katanya ada orang gitu ngecas mobil listrik nih cuman 45 menit dan gratis di Shell. Syaratnya cuman satu, lu cuman harus belanja aja di minimarketnya Shell gitu, belanja makanan atau minuman. Wah gue bilang, gue kan pernah juga ke Shell gitu kan, kayak gue belanja ya, mungkin gue bikin nyeduh pop mie lah, situ ada pop mie, terus ada minuman juga. Milih makanan apa, bayar, makan di sana sambil istirahat, ngobrol, kalau misalnya lu bawa temen juga, dah 45 menit udah full lagi deh mobil lu. Gila kan, keren banget kan, free lagi. Nah itu mungkin lagi zaman promo kan. Gue sih mikir juga, wah udah kalau semuanya udah serba listrik itu maksudnya udah clean energi juga kan. Nah gue bingungnya gimana kalau pesawat, sedangkan pesawat kan kayak kalau misalnya lu mau pertama nih mau take off sama pas landing kan butuh power yang kuat banget kan.
apa pakai listrik gitu udah cukup gitu teknologinya di tahun-tahun ini. Nah ini ternyata mungkin bisa jadi jalan keluar ya, salah satunya dengan minyak goreng bekas atau limbah lemak. Ini kan sangat berguna banget ya. Kan nggak ada juga orang yang mau ngegoreng apa-apa gitu pakai minyak curah atau minyak bekas gitu. Tapi kalau recently kayak sekarang lagi bulan puasa kan nggak mungkin ya lu nggak makan gorengan gitu. Semoga tukang gorengnya tetap pakai minyak yang bersih gitu, nggak yang minyak bekas dari restoran mana gitu kan, nanti rasanya aneh-aneh lagi campur-campur. Nih kok kayak rasa ayam goreng, pisang goreng gue kan. Next ada berita lagi, ini 7 pejabat dan figur publik yang pernah menjadi pasien terapi cuci otak Dokter Terawan. Wah ini gue buka nanti ya, gue lihat ada apa aja. Ini keren sih. Ini kemarin kan sempat gue bilang kayak ada Dokter Prabowo, nih ada Prabowo Subianto gitu. Katanya udah pernah di terapi cuci otak di tahun 2018 dan penyakit vertigo yang dialami Pak Prabowo ini sembuh gitu kan. Pasca terapi ini, Prabowo diketahui mengaku merasa lebih sehat dengan dirinya kembali berpidato selama 3 hingga 5 jam tanpa merasakan vertigo. Wah, sangat worth it ya. Ini langsung loh yang ngasih testimoni, bukan orang biasa. Next ada Mahfud MD. Masih di tahun yang sama 2018, Mahfud MD menjalani terapi cuci otak ala Dr. Terawan karena keluhan gejala stroke. Nah, setelah di terapi cuci otak sama Dokter Terawan, kondisinya membaik dan bisa langsung pulang. Oh gila, ini kayak ke Haji Nawi gitu ya. Waduh patah, cuman ditarik doang atau keretak, wah tiba-tiba udah sembuh gitu kan. Gokil deh. Terus ada salah satu dulu yang pemerintah nih, ada sebagai Menteri BUMN ya, ada Bapak Dahlan Iskan. Ini dia ngikutin terapinya di tahun 2013. Pengalamannya katanya itu dituangkan dalam tulisan berjudul Membersihkan Gorong-gorong Buntu di Otak. Oh, dijadiin buku. Keren-keren. Gue suka emes nih sama orang-orang kayak gini bisa nulis buku gitu. Gue ngerjain skripsi aja nauzubillah min zalik gitu. Kata Dahlan Iskan nih, karena mengaku lebih baik setelah menjalani terapi cuci otak. Padahal saat mendatangi Dokter Terawan, Dahlan Iskan tahu bahwa Dokter Terawan sedang dilanda kontroversi. 2013, kenapa tuh? Terus ada Abu Rizal Bakri, mengaku dirinya terselamatkan dari kematian berkat Dokter Terawan. Karena tahu kemampuan Dokter Terawan, Abu Rizal Bakri pun dengan sukarela jadi orang yang menerima suntikan vaksinasi Nusantara, rancangan Dokter Terawan yang juga tidak diakui ID dan BPOM. ID, Ikatan Dokter Indonesia, BPOM, Badan Obat dan Makanan, apa sih ini? BPOM apa sih, gue lupa lagi P-nya. Standarisasi pengawas. Nah kan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terus ada politikus dan model Ingrid Kansil. Wah, terus ada istri mantan Presiden SBY, itu Bu Ani Yudhoyono. Itu apalagi ngebantu istri Pak BY ini adalah instruksi atau perintah langsung dari Pak Presiden Joko Widodo. Terus ada seorang budayawan, Jaya Supratna. Jaya Supratna yang selaku Ketua Umum Museum Rekor Indonesia masuk dalam deretan pasien cuci otak Dokter Terawan. Menurut Jaya, dia berani melakukan terapi kontroversial tersebut karena punya faktor resiko alami stroke gitu. Jadi wah ini kalau nyokap gua darah tinggi gini, wah nih vertigo juga, wah gua harus kenal Dokter Terawan nih biar tahu takutnya nyokap gitu kan. Terus selain today ada terungkap ketua pengurus masjid yang usir Haikal Hasan ternyata anggota DPR RI dan dari PDIP. Gue ingat banget Pak Haikal Hasan ini adalah kayak dulu dia bisa dibilang ustadz, tapi bisa dibilang juga kayak ilmuwan gitu loh, karena dia keren loh, kuliahnya sampai ke Israel gitu. Gue kan gara-gara suka sejarah ya. BTW azan, gue buka dulu ya. Thank you banget nih akhirnya azan. Kesuntu iman tuh atas waktu itu Rohimin. Nah, gue habis buka, apalagi tadi gue itu sekitar jam 4:30 ya, 4:30 gue lari kan, jogging lah agak sejam gitu. Wah, bibir kering gitu. Ini berasa banget bibir kering gue.
Sekarang udah buka, seger. Gue buka pakai es teh manis, pakai es batu biasa ya. Gila ini dingin banget dong, berasa seger banget badan gue langsung. Kalau kamu apa nih menu bukaannya, minumannya atau makanannya? Gue juga masih bingung, gue makan mau pakai apa ya. Ini adek gue tadi masak nasi, ada mie juga, ada telur. Bingung, nanti aja lah. Yuk kita lanjut. Tadi ya soal Bapak Haikal Hasan gitu. Gue kan suka banget sejarah ya. Dia tuh ngejelasin kayak belajar agamanya itu berdasarkan sejarah gitu, kayak dia tahu nih Ibrahim lahir di tahun keberapa, terus Ismail tahun keberapa, Isa gitu kan, Musa. Wah gila, gokil nih orang. Waktu dia ke Padang gue akhirnya nonton kan, ada di masjid gitu. Wah emang bapaknya tuh menggelegar banget kalau ininya ngomongnya, maksudnya semangat loh, kita jadi ikut-ikutan semangat gitu. Nah buat gue pribadi yang gue suka banget sejarah gitu, karena dia ngomongnya emang terbukti lah gitu. Oh nih jelas nih faktanya segini segini segini, lu bisa cari di internet pasti jawabannya segini gitu, tanggal-tanggal tahun-tahunnya. Jadinya gue respect sama bapaknya. Cuman gara-gara ini mungkin yang kemarin waktu Pak Jokowi, pemilu Pak Jokowi yang kedua tuh, bapaknya Pak Haikal Hasan ini vokal banget. Nah mungkin makanya ada unsur-unsur politiknya ya. Gue sih pasti ngambil positifnya aja gitu. Gue suka ketika bapaknya nerangin soal sejarah gitu, karena gue emang suka sejarah. Tapi untuk yang dia politik atau gimana ya udah nggak usah gue ikutin gitu. Gue cukup tahu aja. Next ini ada judul berikutnya dari Land Today. Demi keselamatan anak, Angelina Sondak bungkam soal dalang mega korupsi Hambalang. Wah iya ini. Ini waktu kemarin tuh lagi viral banget di di TikTok. Soal siapa, Rossi yang dari Kompas TV tuh, jurnalis senior. Dia nge-interview Angelina Sondak, salah satu terdakwa, udah menjalani hukuman penjara juga, soal itulah ya, korupsi, mega korupsi Hambalang. Nah banyak juga ya, lu nonton sendiri aja sih, terungkap kayak misalnya seorang mantan putri Indonesia, terus cantik, public figure, pinter juga, masuk ke politik, pernah bikin iklan katakan tidak pada korupsi, ternyata akhirnya korupsi juga. Tapi di salah satu lain pihak ternyata dia tuh ketika menghadapi vonisnya di pengadilan, nggak semuanya dia beberkan gitu. Maksudnya nggak semuanya 100% gitu, karena dia takut ada ada bukan di balik pihak ya, ada orang-orang dari luar gitu, atau yang berkuasa atau yang kayak gimana, takut mengancam keberlangsungan hidup anaknya. Makanya ya justice di Indonesia masih harus kita benahi, harus seperti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga makin banyak orang-orang baik, orang-orang baik itu makin panjang umurnya gitu. Jangan orang-orang jahat yang panjang umurnya. Next terus ada lanjut nih, ungkap masa lalu asmaranya. Livi Renata berkata dia selingkuh, dia juga yang nangis. Oh jadi gitu, Livi Renata mungkin pernah diselingkuhi sama mantannya, tapi ternyata mantannya juga yang nangis padahal dia yang selingkuh gitu ya. Mungkin dia mantannya ini baru sadar gitu, anjing pacar gue lebih profit dari, bukan lebih profit apa, lebih segala-segalanya daripada selingkuhan gue. Kadang orang nyari selingkuhan gitu nggak jelas gitu ya, ada yang kayak apa gitu, mendingan pacarnya kemana-mana, cuman nggak tahu apa yang dicari ya. Ini mungkin kayak layangan putus ya, lu udah dapat istri dokter, udah ngasih anak, terus ya lu dari nol ditemenin, lu malah selingkuh sama cewek gitu. Ya ceweknya sih kalau dicerita ya cakep juga gitu, Anya Geraldine kan. Kalau yang aslinya kan ya pelakor starter pack lah itu yang waktu di layangan putus ya. Cuman gue nggak ngerti di laki-laki kenapa ya pada nggak bisa setianya jadi orang. Next, ini yang terakhir nih, penyelamat anjing terlantar dilaporkan. Kata polisi laporan sedang dipelajari. Oh ini gue ingat banget, ini ada juga sih, gue dapetnya dari TikTok juga ya. Jadi ada kayak bapak-bapak gitu, dia nge-rescue anjing-anjing, kayak ada di suatu rumah gitu. Jadi ini anjing-anjing ini
adalah untuk diperjualbelikan dagingnya. Jadi bapaknya nangis sambil nangis, ya Tuhan, ya anjing-anjing nih pada ketakutan tuh, pada kurus-kurus, tinggal mau tunggu dipotong, ada berapa anjing gitu. Terus pas dilihat ada kulkas juga, kulkas yang membuat daging-daging itu, maksudnya kulkasnya bukan yang tinggi ke atas, kulkas kayak kan kayak kulkas es krim gitu kan, yang kayak lemari gitu. Pas dibuka, wah ada anjing 6 biji, masih bentukannya anjing gitu. uh, apa nah itu, kepalanya masih ada, terus ngebeku. Terus katanya sebelum anjing-anjing ini dipotong gitu, mereka dibakar gitu, jadi bulu-bulunya udah kebakar semua. Jadi kasihan banget ya Tuhan. Gue ngeliatnya ini orang ada-ada aja gitu. Buat gue yang suka hewan ya, biasanya gue suka kucing gitu, gue suka anjing juga gitu, ngeliat kayak gini orang manusia ya Tuhan. Gue nggak tahu sih ya, maksudnya ada kalau yang makan anjing tuh gimana gitu. Emang kayak nggak ada makanan lain gitu, misalnya ayam, makanya ayam murah harganya deh gitu. Gue di sini aja di Padang ayam sekilo 27.000 cuy katanya. Nggak tahu, gue nggak pernah makan ayam, nggak pernah beli ayam juga. Gue lebih ke telur sih, gue kalau telur kan gampang ya masaknya. Terus buat di Line Today hari ini, wah ini keren nih, dipublis sama Republikawan. Katanya Beyonce jadi orang pertama di dunia yang pakai kalung berlian tak ternilai. Oh jadi dia berliannya nggak tertilai gitu, nggak bisa ditakar berapa harganya. Next ada seorang Hotman Paris dilaporkan ke polisi karena pamer peluk cewek seksi. Ya ini Hotman Paris sih, kalau Hotman Paris sholat ya bukan Hotman Paris katanya. Ini katanya di bold di publikasi yang dipublis sama indozone.id, ini di boldnya ada pornografi sama bukan pansos gitu. Next kita lihat di CNN Indonesia, ini ada Kapten Vincent dipolisikan 2 korban Oxtrade yang merugi puluhan juta. Wah nih gue ngeliat Kapten Vincent kesini-sini kok makin banyak gitu, kasihan ya. Dulu perasaan cuman YouTuber pilot yang ngasih tahu kalau kehidupan pilot tuh kayak gini, bandara, oh nih kokpit tuh kayak gini. Terus akhirnya dia ngajak collab siapa gitu, naik pesawat, akhirnya jadinya lisensi penerbangannya dicabut. Terus soal dia sama istrinya, dan sekarang yang begini-gini nih, investasi. Aduh, gue demen banget dulu ngeliatnya, kalau terbang ke sini kayak gini. Oh sebelum dia terbang, dia pagi-pagi banget ke bandara. Terus di bandara dia pasti check up meeting bareng sama flight attendant yang lain, sama pramugari sama co-pilot juga. Wah gila keren. Next ya, The Line Today ada dipublikasi sama Tribun Style. Wah ini katanya nih, isu pernikahan dengan Verrell Bramasta, Natasha Wilona buka suara. Ini kayaknya kesini-sini kok makin banyak gitu orang yang kalau nikah diam-diam gitu, nggak dikasih tahu gitu kan, maksudnya untuk ini ya, untuk apa, menghindari fitnah gitu kan. Makanya orang butuh, kalau udah nikah tuh butuh bukan dipestain gitu, misalnya dikabarin, kayak misalnya ngundang lah ke tetangga gitu, jadi tahu oh ya ini udah nikah ini loh gitu, biar nggak ada fitnah kan. Itu setahu gue tuh, setahu ilmu pendek gue ya. Cuman katanya ini di bold dari artikelnya, katanya nikah di luar negeri. Oh gue kepikiran, kenapa bisa nikah di luar negeri, mungkin gara-gara beda agama gitu ya. Gue nggak tahu ya agamanya Verrell ini apa, cuma setahu gue kan si Natasha Wilona ini kan dia dulu SMA-nya entah di Penabur atau di pokoknya sekolah Katolik deh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, sorry nih kalau gue nggak salah. Mungkin gitu, biasanya orang kan gitu ya, nikah beda agama kan, di luar negeri salah satunya beda agama atau sesama kelamin gitu. Terus wah ini ada berita kurang mengenakan nih, ada dari dipublikasi sama jpnn.com. Uang 3,5 miliar milik nasabah BNI hilang, Menteri BUMN kena sentil. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir ya, 3,5 miliar cuy. Itu gue bisa beli apa ya? Iyalah itu 3,5 miliar. Ada kali orang yang nunggu gajinya 3 tahun dulu tuh bisa dapat duit 3,5 miliar. Itu juga kerjaannya mungkin udah direktur apa CEO gitu ya, yang gajinya setahun 1 miliar gitu. Cuman wow,
Padahal kemarin gue baru bilang aja kayaknya BNI bagus nih banknya kalau di saham gitu, maksudnya jadi bikin sahamnya nggak turun gitu karena kinerja banknya bagus gitu. Tapi ada berita ini nggak tahu deh apa sahamnya pasti bakal turun atau gimana kan. Yuk kita ke sini dulu ke Extra Time Indonesia. Ini sedih sih gue ngeliatnya Extra Time Indonesia. Jadi kemarin ada pertandingan Chelsea lawan Brentford. Chelsea kalah dong, dibantai 1-4 di kandang di Stamford Bridge. Padahal Chelsea ngegolin dulu, cuman gol balasannya cepet, terus gol ngunggulin skor cepet juga. Udah 3-1 kan, ternyata udah mau masuk menit akhir digolin lagi. Wah anjir, gue kurang tahu juga, mungkin gara-gara Thomas Tuchel nge-save pemain-pemain inti, makanya jadi starternya itu bukan pemain inti gitu. Kayak ada Loftus-Cheek dimasukin, terus ada siapa lagi ya, ada Loftus-Cheek, ada Werner juga gitu, bukan first choice-nya. Nah cuman ada kabar juga katanya akhirnya resmi bercerai nih si Thomas Tuchel ya. Kasihan. Ini yuk kita lihat di Extra Time Line-Foom ada berita apa, katanya ada cuplikan 12 gol timnas futsal Indonesia ke gawang Brunei Darussalam sore tadi. Menang Indonesia 12 gol cuy. Buka pakai apa nih hari pertama puasa? Terus ada bocoran jersinya Spurs buat musim depan, dimana di bagian lengan dan juga lehernya itu ada kayak warna-warna neon, yellow neon gitu, yang ada tulisannya Spurs kalau dari dalam dibacanya. Terus ini Extra Time juga ngasih tahu kalau misalnya kalau lu mau nonton Piala Dunia di Qatar, mending Piala Dunia gitu mendingan sekarang nih di Qatar 2022, karena 8 stadion yang bakal dipakai buat perhelatan Piala Dunia ini itu deket-deket banget. Rata-rata jarak antar stadion itu cuma 16 km gitu. Itu 16 km itu kayak dari kampus ke kosan gue gitu. Tinggal lurus doang. Terus ada perkenalan pertama Pratama Arhan di hadapan supporter Tokyo Verdy. Wah, Liga 2-nya Jepang ya. Gila, gokil sih ini. Disambut ya di Jepang sama supporternya. Tapi itu ada bendera-bendera Indonesia, nggak tahu apa jangan-jangan yang nontonnya juga orang Indonesia juga. Nah ini dia nih. Breaking, Thomas Tuchel telah bercerai dengan istrinya Sisi setelah menjalani pernikahan selama 13 tahun. Nah, di Extra Time ada gosip aja nih karena ada fotonya Marina Granovskaya dinner barengan sama Thomas Tuchel sama yang lain juga gitu kan. Dimana Thomas Tuchel megang kartu 2 hati terus ada tanda tangannya. Nah mungkin dibilangnya sama Marina kali ini dia ada affair kan. Cuman ya Marina cakep juga, istrinya juga cakep juga. Aduh gak ngerti juga ya. Gue gak berani komen lah gini-gini. Takut ini gue kebablasan, nanti gue punya pasangan selingkuh juga lagi gara-gara ternyata ada yang lebih cakep gitu. Terus ada James Ward-Prowse yang kembali mencetak gol melalui free kick tadi malam. Kini ia sudah mencatatkan 13 gol via free kick di Premier League, hanya kalah dari David Beckham yang totalnya 18 gol. Wah, jadi pertama Beckham rekor 18 gol lewat free kick, terus kedua ada Ward-Prowse, si James Ward-Prowse. Ini gue ingat banget di FM gue kalau misalnya pemain tengah selalu beli si Prowse ini karena dia tuh free kicknya 20, terus cornernya 20, penaltinya juga ada, kan bagus ya itu, minimal change lu buat ke depan tuh bagus, apalagi dia sebagai pemain box to box kan, sisanya bagus gitu, dia juga bukan cuma set piece doang, yang lain-lainnya bagus itu ininya atributnya gitu. Jadi kalau main FM si James Ward-Prowse ini bagus banget dibeli. Next ada kesepakatan bersama Sintayong dan juga timnas U19 yang lagi training camp di Korea Selatan. Katanya mereka tetap berpuasa selama training camp, cuman udah sepakat kalau misalnya ada laga uji coba mereka nggak bakal puasa gitu. Gue nggak tahu ini dari segi agama kayak gimana, cuman gue mikirnya oke deh, kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, istilahnya kan ini kayak lu lagi berjuang gitu buat negara gitu, saya kayak buat perang juga gitu. Ya nggak ada, gue nggak tahu sih salah apa enggak ya, cuman gue ngeliatnya sih gitu aja di sisi oke, gue lagi
lagi berjuang ngebela negara gitu. Jadi bukan yang kayak lu nggak puasa tuh bukan gara-gara kayak ketinggalan sahur atau gue nggak sahur nih kayak gue nggak puasa gitu. Alasannya seenggaknya dia ada alasan yang menguatkan gitu. Walaupun gue nggak tahu nanti itunya gimana sebaiknya dari segi agamanya. Mungkin yang ahli agama bisa berkomentar, nanti tulis saya di komen ya, atau lu DM gue juga nggak apa-apa sih cuy. Seneng gue kalau ada yang DM atau komen gitu. Terus ada statistiknya Ahi Waaji nih, Karim Benzema sejauh ini bersama Real Madrid katanya 34 games udah ngasih gol 34 juga dan 13 assist. Wow, keren. Setiap kali pertandingan pasti berkontribusi nih pasti nih. Katanya kalau nggak calon juara Liga dan juga UCL bisa nih dapat Ballon d'Or. Ciela. Terus ada golnya siapa nih? Oh, golnya itu apa? Si Rudiger katanya adalah sebagai gol dengan jarak paling jauh gitu. Entah di Premier League atau gimana ya. Cuman golnya emang dari outside banget itu jauh ya. Katanya ada bilang dari 34 feet atau 34 miles lagi kayaknya jaraknya 34 kaki deh. Ini ya long shoot kayak gitu ya. Terus ada berita juga nih, Munchen menang 1-4 dari Freiburg. Terus ada Leipzig yang menang 1-4 juga dari Dortmund. Chelsea kalah 1-4 dari Brentford. Terus untuk pertama kalinya sejak Februari 2020, Signal Iduna Park hari ini kembali full supporter walaupun kalah ya. Terus wah nih ada yang komen ya, maksudnya jadi viral juga nih. Ada Rashford yang mau nge-shoot tapi malah di tackle sama Elanga padahal shootnya tuh udah onside banget gitu. Terus di komen juga sama Bruno Fernandes, nggak tahu jadi skuadnya MU berantakan atau gimana ya. And then jadinya MU ini 1-1 ya lawan Leicester gitu. Yang ngegolin ada Iheanacho 6 di menit 63. Jadi Leicester ngegolin duluan. And then ada gol balasan dari Fred di menit 66. Ya, berarti beda 3 menit dong. Berarti gol-golnya mantap juga nih. Wah, orang belum selesai ngerayain gol udah kegolan lagi gitu. Belum duduk, belum istirahat tuh menonton. Terus ada Real Madrid yang menang 1-2 lewat dari Celta Vigo. Ini kerennya lagi yang ngegolin ada Waaji Benzema. Penalti kayak tiga kalinya nih. Maksudnya ada 3 kali penalti tapi Waaji gagal 1 penalti. Ini mana Celta Vigo yang ngegolin ada Nolito. Seingat gue dia pemain City ya yang dibawa sama Guardiola. Nah, di sini Real Madrid itu nggak ditemenin sama pelatihnya si Ancelotti karena lagi COVID. Makanya yang disorot nih asisten pelatihnya, tapi asisten pelatihnya dia pakai earphone wireless, mungkin lagi teleponan juga sama Ancelotti ya. Terus Leipzig 1-4 lawan Dortmund. Ini yang ngegolin ada Malen, golnya satu-satunya Dortmund. Sisanya ada Laimer 2 gol, ada Nkunku sama Dani Olmo. Wah gila keren ya. Terus and then ada berita apa lagi? Wah statistiknya Timo Werner nih lawan Brentford udah jadi starter tapi jelek banget. Nggak pernah ada dribble yang sukses, nggak ada chance yang di-create, terus nggak ada shot on target, nggak ada crossing yang akurat, menang duel juga nggak ada. Pokoknya jelek deh, nggak ada kontribusi ya gitu. Terus ada apa lagi nih? Wah dibilang katanya tutorial ngalahin Brentford ada di akun YouTube-nya MU. Tuhan, ada City yang menang 2-0 lawan Burnley. Yang golin ada Buyan sama Gundogan, tapi yang keren adalah dua gol ini asisnya tuh dari Sterling semua. Wah gila keren emang Sterlingnya. And then ada pertandingan apa lagi? Liverpool deh kalau nggak salah menang 2-0 juga. Nah kan benar 2-0 lawan Watford. Yang ngegolin ada Jota sama Fabinho terakhir di menit ke-89 lewat penalti. Di sini udah diposting juga match schedule di Piala Dunia. Terus ada
Timnas Prancis telah mengumumkan markas mereka selama Piala Dunia 2022, yakni Al Mesila Luxury Collection Resorts and Spa terletak di Doha. Wah, ini ada foto-fotonya keren banget resortsnya, cuy. Bener-bener kayak istana kerajaan Arab-Arab gitu desainnya. Terus Laporte yang komen, dia bilang katanya kami telah memenangkan 11 trofi dalam 4 tahun, sedangkan tetangga kami belum memenangkan apapun. Mereka memiliki banyak pendukung, kami yang berada di kota yang sama. Sulit bagi mereka untuk mengerti, hanya ada satu pemenang gitu. Iya, kenapa orang-orang nggak nge-support City ya, padahal trofi udah banyak gitu. Terus ada nih maskotnya Piala Dunia tahun ini, ada Labib, namanya Laib apa Labib ya, kayak sorban gitu. Terus ada Real Madrid yang datangkan pemain umur 18 tahun berposisi sebagai bek kanan. Ini berkeluarga kenegaraan Brazil dari Shakhtar Donetsk dengan status pinjaman hingga akhir musim. Opsi pembelian sebesar 18 juta. Oke. Terus ada ini juga official song buat World Cup 2022 di Qatar, katanya suruh biasain aja telinga buat dengerin ini. Terus resmi gol Cristiano Ronaldo ke gawang Tottenham Hotspur telah terpilih sebagai gol terbaik di Premier League bulan Maret. Dah, itu dulu aja. Yuk kita ke line formnya kabar Liga Inggris. Kira-kira ada apa nih? Ada Mohamed Salah telah sepakat untuk memperbarui kontraknya di Liverpool hingga akhir karirnya dan mendapatkan gaji 300.000 pound sterling per minggu. Wah, akhirnya nggak jadi kehilangan Salah ya. Ini beritanya dari Sky Sport, terus Liverpool Echo sama John Richardson Mirror. Terus Thomas Tuchel telah berpisah dari istrinya setelah 13 tahun menikah. Istri Thomas Tuchel telah mengajukan surat cerai kepada pengadilan pada minggu lalu karena tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya. Thomas Tuchel dan mantan istrinya sekarang berharap kedua anaknya tidak terpengaruh dengan perpisahan orang tua. Ini foto-fotonya adalah ketika Thomas Tuchel ngemenangin Champions League ya. Anaknya tuh cewek ada 2. Yaudah, anak ceweknya ikut aja lah ya sama nyokapnya kali ya. Kasihan kalau sama bapaknya, nanti bapaknya kerjanya ke ini mulu, bola mulu, nggak ke urus mungkin. Terus ini ya tadi statistik siapa aja nih yang ngegolin lewat free kick. Paling pertama tuh ada David Beckham, paling banyak 18 gol ya. Terus ada James Prowse 13, terus ada Zola legend Chelsea 12 gol, Henry juga 12 gol, Cristiano Ronaldo 11 gol, ada Sebastian Larsson 11 gol, ada Lauren Robert, Frank Lampard 9 gol. Itu deh. Terus ini ada fotonya ini ya, Ralf Rangnick, katanya MU hanya dapat meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 2 kalah. Ada Jurgen Klopp yang telah memainkan 250 pertandingan di Premier League sejak tahun 2015, 160 kemenangan, 56 imbang, 34 kalah. Congrats. And then ada Liverpool telah memenangkan 10 pertandingan secara berturut-turut di Premier League pada musim ini. Ada apa lagi? Pemain Premier League yang berhasil mencetak 20 gol lebih di semua kompetisi musim ini ada Salah 28 gol, Harry Kane 22 gol, Riyad Mahrez 22 gol, dan Jota 20 gol. Wah, gila nih, dari Liverpool ada 2 orang, Jota sama Salah ya. Terus ada pemain dengan kemenangan terbanyak dalam 100 pertandingan di Premier League. Oh, jadi dari 10 pertandingan yang dijalani sama seorang pemain, nah ini adalah pemain dengan bukan persentase ya, yang memenangkan paling banyak game gitu. Pertama ada Laporte 82 game. Wah, berarti dia cuman kalah atau seri itu 18 kali. Ada Ederson 79, ada Vidic, Gapsus sama Arnold di 77 pertandingan. Wah, gila, keren sih. Ini mahal juga waktu itu Laporte dibeli ya. Terus ada Eriksen yang kini telah mencetak 50 gol di Premier League melalui kaki kanan 28 kali, kaki kiri 22 kali. Wah, anjir nih.
makin tua makin keren, walaupun kemarin sempat sakit ya gara-gara di Euro Cup. Terus ada Gundogan menjadi pemain Jerman dengan jumlah gol terbanyak di Premier League. Wow, 34 gol. Yang sebelumnya ada Mesut Ozil 33 gol. Brentford nih, salah satu fakta, Brentford mengalahkan Chelsea untuk pertama kalinya dalam 9 pertemuan di semua kompetisi semenjak kemenangan tandang di 3-1 di laga pada tahun 1939 Februari. Yang itu bokap gue belum lahir. Chelsea mengalami kekalahan lebih dari 2 gol di Derby London Premier League saat bermain di Stamford Bridge untuk kedua kalinya setelah kalah pertama kali lawan Arsenal 0-3 pada April tahun 97. Wah, ini waktu gue mau lahir nih, gue lahir Juni. Dan ada Chelsea yang dalam 5 musim terakhir di awal bulan April itu selalu aja kalah, cuma sekali menang. Di tahun 2017 kalah, di tahun 2018 kalah, tahun 2019 menang, 2021 kalah, 2022 juga kalah. Jadi Chelsea ini sangat pasti kalah gitu kayaknya di April Mop ya. Dan ada Fabinho yang memiliki rekor 100% berhasil ketika menjadi penendang penalti di Premier League dan juga Ligue 1. Lebih-lebih dari Jorginho nih ya. 19 kali kesempatan nendang, 19 gol juga. Nggak gol penalti, keren. Teknik terus juga mentalnya berarti keren Fabinho ya. Terus Manchester City satu-satunya tim di Premier League musim ini yang selalu berakhir dengan kemenangan ketika mereka dalam keadaan unggul. Jadi kalau dia unggul duluan udah pasti menang tuh. Jadi kalau lo mau ngalahin City, bisa kita katakan jangan biarin dia ngegolin dulu pertama kali ya. Memenangkan 23 pertandingan ketika mereka sedang dalam keadaan unggul. Anti di comebackin nih bos katanya. Terus klasemen sementara Premier League, MU semakin menjauh dari zona Liga Champions untuk meraih hasil imbang melawan City. Wah, jangan MU main di Liga malam Jumat lagi nih. Di 1-3 masih sama, City, Liverpool, Chelsea, 4 ada Arsenal, seharusnya dia ya, pemburu rank 4. Kelimanya ada Spurs, 6-nya ada MU, ketujuhnya ada Wolves, 8 ada West Ham United, 9 ada Leicester City, ke-10 ada Aston Villa. Next, ada apa lagi? Nih ada komen juga katanya, kiper terbaik dunia seharusnya nggak kegolan 4 gol gitu. Ini ngekomenin si Mendy ya, mungkin Mendy lagi buruk juga, banyak yang hampir blunder gitu, malah kegol 4 gol gitu. Terus ada apa lagi nih? Kekalahan terbesar Chelsea di eranya Thomas Tuchel ada 2, kalah 2-5 lawan West Brom, terus kalah 1-4 lawan Brentford. Sekalinya kalah dibantai di kandang gitu. Jadi Tuchel itu sekalinya kalahnya pasti gede gitu, sama di kandang. Terus ada apa lagi? Ada Wolves yang menang 2-1 atas Aston Villa. Ada Leeds United yang seri lawan Southampton 1-1. Terus ada Brighton yang 0-0 lawan Norwich. Dan ada apa lagi nih? Breaking, Cristiano Ronaldo tidak akan bermain di pertandingan melawan Manchester City karena sakit. Nggak tahu dia beneran main apa enggak. Apalagi ya, belum ada, itu dulu aja. Nih ada Mason Greenwood untuk pertama kalinya muncul sejak kasus yang dialaminya. Dia mengenakan topeng tertutup untuk menutupi wajahnya. Terus prioritas Tottenham di musim panas ini adalah merekrut bek tengah berkualitas untuk bersaing dengan Christian Romero dan juga Eric Dier. Spurs juga ingin mendatangkan bek sayap kanan dan kiri pada musim panas ini untuk bersaing di papan atas Premier League. Tottenham akan mendatangkan striker baru untuk menjadi pelapis Harry Kane pada musim panas mendatang. Kalau Harry Kane bertahan. Ini gara-gara pelatihnya Conte, makanya dia perlu banget bek kanan sama yang kirinya tuh yang sesuai sama yang dia mau gitu, yang bagus. Nah kalau bek tengah ya mungkin perlu juga gitu kalau emang pengen bersaing di papan tengah. Mungkin gue saranin beli Pau Torres atau misalnya siapa ya, jadi ya jangan underrated gitu, Konde mungkin, atau mungkin sekalian aja back Chelsea tuh siapa, Aspi kali ya.
Cuman ya jangan lah jadi Chelsea atau inceran Chelsea kayak Konde tuh nih, jangan dah, lu mending Kondenya ke Chelsea aja gitu. eh Apalagi ya, coba. Yuk udah kita coba lihat dulu nih, ada line formnya Chelsea Indonesia. Masih belum update Chelsea Indonesia line formnya, nggak tahu kenapa nih, semoga adminnya sehat-sehat aja. Terus line form The Blues Indonesia, ini katanya investasi dari Dan Gilbert belum diungkap secara mendetail dan belum ada kejelasan terkait siapa yang menjadi pemegang saham mayoritas jika konsorsium ini mengalahkan 3 penawar lainnya. Oh, jadi masih ada yang misterius ini ya. Beritanya mungkin nggak tahu deh kenapa belum ada desas-desus beritanya gitu yang jelas. Terus ada ini detail kekayaannya Daniel Gilbert ya. Ini diambil dari Forbes. Dia katanya 23 orang terkaya di dunia, nomor 23 gitu dari Forbes 400. Kekayaannya itu 22 billion, berarti 22 miliar US dollar. Gue bacain ya statementnya nih, kalimat ya, artikelnya nih. News, Rock Entertainment Group, pemilik beberapa tim olahraga Amerika Serikat yang didukung oleh Dan Gilbert sebagai salah satu orang terkaya di Amerika Serikat, telah sepakat untuk mendukung tawaran membeli Chelsea FC yang dipimpin oleh keluarga Richards dan juga Ken Griffin. Tawaran ini tetap dipimpin oleh keluarga Richards, bahkan jika mereka tidak mengambil alih kendali, grup tersebut belum memberikan pernyataan dan juga rencana pembagian saham tersebut. Diduga kelompok pendukung Chelsea menginginkan lebih banyak informasi dan juga kejelasan. Sumpah yang terlepas dari sifat buruk keluarga Richards, dua orang yang backup tawaran Richards masih keluarga masif banget keuangannya. Lebih lanjut, ya nggak tahu kenapa sejak ada desakan dari pendukung Chelsea, tawaran Richards makin menarik. Namun di sisi lain, konsorsiumnya Boehly adem ayem aja. Ya emang sih di backup sama perusahaan Citadel. Gue kurang paham ya. Next ada berita apa lagi? Oh, ini masih di live comment ya, kemarin pertandingannya. Ada foto-foto fans Chelsea yang demo di depan Stamford Bridge. Pemerintah Inggris khawatir dengan kontroversi soal putar tawaran Richards Family untuk membeli Chelsea dan tidak ingin kelompok yang tidak populer di kalangan supporter membeli klub tersebut. Pemerintah tahu mereka bisa mendapatkan kritik jika pemilik seksi berikutnya terbukti kontroversial. Pemerintah tidak nyaman tentang hal negatif yang menyelimuti Richard Family. Ini dari Jacob Steinberg ya beritanya. Terus, ini banyak banget nih. Udah, kita next aja ke info-nya, kabar Chelsea Indo. Beritanya masih sama. Masih yang itu aja, belum ada yang lainnya lagi. Oh, ini tadi katanya ini ada berita ya di luar Chelsea ya, katanya baru katanya sih, gosip nih berarti ya. Oh, Lewandowski udah mencapai kesepakatan sama Barcelona gitu, tapi belum ada agreement secara resmi, baru kayak ketemu, lu mau nggak kalau ke Barca aja gitu. Lewandowski mikir-mikir, ya udah nggak apa-apa, boleh gitu, baru kayak gitu aja kali kan. Dea Pranatania, tahun ini 19 tahun, gue sebagai anak radio. 2003 siaran di Mustang FM, terus 2013 siaran di Hard Rock. Sekarang 2022 gue bergabung di Mahaka Radio, dimandatkan untuk bawain di Kiss FM sekarang. Ini dia nih, kalau si Dea Pranatania ini ininya ya apa? Punchline-nya tuh suka yang menggoda-goda gitu. Belum ada lagi berita terbaru apa. Ya udah deh, itu dulu aja, udah jam 7:04, gue belum sholat juga dan belum makan juga nih, harus buka ya, nanti mau taraweh. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin, yang udah mau dengerin. Jangan lupa tinggalin komen sama DM aja, karena kita biar bisa ngobrol-ngobrol. Gue seneng kalau misalnya ada yang komen, berarti kayak gue tahu nih yang gue bikin tuh ada loh ya denger, ada yang suka juga gitu.
Thank you juga yang udah denger, semoga sehat-sehat selalu. Doain gue semoga gue bikinnya selalu rajin dan enggak males-malesan ya. Oke, segitu dulu. Ini udah hampir mau 50 menit. Thank you so much semuanya. Dadah, sehat-sehat. Bye.